Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jadi saat ini pemirsa, media sosial sedang ramai memperbincangkan dugaan skandal pemalsuan riset ilmiah yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terkait dengan rekayasa dan juga fabrikasi riset berbasis kecerdasan buatan alias AI. Ini terjadi pada sebuah forum ilmiah internasional di Denmark. Nah, kasus yang mencoreng ekosistem riset nasional ini berhasil dibongkar oleh seorang ilmuwan muda asal Indonesia melalui media sosial yang saat ini sedang menempuh studi doktoral di Oxford University. Dunia akademik tanah air digegerkan oleh dugaan skandal penelitian palsu yang melibatkan peserta asal Indonesia. Skandal ini mencuat dalam ajang internasional Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Disease atau ISPPD di Copenhagen, Denmark. Kasus ini terbongkar setelah seorang ilmuwan dan mahasiswa doktoral Oxford University asal Indonesia, Waode Dwi Daningrat, membongkar berbagai kejanggalan peserta bernama Prihantini dan timnya yang menggunakan afiliasi Indonesia. Kejanggalan ini berawal dari rasa penasaran sesama peneliti satu negara. Awalnya saya dan beberapa teman melihat daftar nama peserta conference dari Indonesia dan juga abstrak-abstrak mereka. Ada beberapa nama sebenarnya cukup menarik perhatian karena beberapa nama ini mengumpulkan abstrak 4-5 abstrak sebagai first author yang menurut pengalaman saya itu sangat tidak biasa. Ya. Dari situ saya membaca poster-posternya lalu menemukan sejumlah kejanggalan. Kecurigaan kami ini menguat setelah membaca posternya lebih dalam, kemudian kami mendatangi Station Spotlight untuk menonton presentasi dari kedua nama yang akan dipresentasikan pada hari yang sama namun di station yang berbeda. Modus yang dilakukan terbilang nekat. Terduga pelaku memalsukan identitas dengan berganti-ganti nama dan name tag di sesi presentasi berbeda hanya dengan bermodal mengganti warna jilbab. Tak hanya itu, riset yang dipresentasikan diduga kuat hasil fabrikasi data menggunakan AI, termasuk klaim sepihak pengumpulan data primer di wilayah dataran tinggi Andes, Peru. Jadi di hari pertama pada saat kami menemukan kejanggalan, setelah presentasi Spotlight, di hari kedua kami mengikuti presentasi kedua yang disampaikan oleh orang yang sama namun dengan nama yang berbeda, dan di abstrak tidak terdapat nama orang yang mempresentasikan tersebut. Kemudian saya menemui Mbak P-nya langsung gitu untuk menanyakan poster-poster mereka dan juga data-datanya dan juga figur-figurnya. Ketika tidak bisa dijelaskan dan disampaikan bahwa dia tidak membuat semua poster yang disampaikan tidak dia buat sendiri namun dibuat oleh orang lain, sebenarnya saya harapannya dari pemerintah Indonesia agar ada sistem atau mekanisme pelaporan seperti itu terkait dugaan-dugaan seperti ini dan juga ada mekanisme yang jelas. Menanggapi hal ini, pihak Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY membenarkan bahwa 3 nama yang terseret yakni Prihantini, Rivaldi Fajar, dan Rini Winarti tercatat dalam database alumni mereka. Pihak kampus kini tengah melakukan investigasi menyeluruh dan tabayun meskipun terduga pelaku sejauh ini hanya memberikan jawaban template di media sosial. Kasus ini menjadi tamparan keras sekaligus perhatian serius bagi dunia pendidikan karena dapat mencoreng reputasi serta merusak persepsi ekosistem riset nasional di mata dunia. Tim Liputan Metro TV. Jadi pemirsa, bagaimana pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek yang terkait dengan kasus ini sudah terhubung bersama kami. Ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto. Pak Menteri, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, Prof. Brian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah setelah skandal ini, dugaan ada pemalsuan banyak diperbincangkan di media sosial. Bagaimana Pak investigasi sejauh ini yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa dari Metro TV. Kami tentu memberi perhatian serius terhadap informasi yang berkembang
dan kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak dari yang mengungkap maaf pihak-pihak yang mengungkap kejanggalan ini karena sebagaimana kita pahami bersama hal-hal praktek-praktek yang melanggar integritas seperti ini itu sangat tidak bisa ditoleransi. Integritas akademik dalam suatu pendidikan tinggi, dalam riset, dalam inovasi itu adalah pondasi dasar ya untuk munculnya karya-karya ilmiah yang berkualitas dan juga untuk lahirnya insan-insan pendidikan tinggi, riset yang berkualitas. Jadi kita langsung melakukan koordinasi, kita sudah melakukan pendalaman, kita sudah langsung juga dibentuk tim untuk mengumpulkan fakta-fakta yang sebenarnya. Meskipun kita bergerak cepat, tentu kami juga ingin sikap hati-hati itu tetap ada. Kita kaji seluruh bukti-bukti dan sekali lagi kami sangat terbantu dari data-data yang berkembang di media sosial begitu ya, yang berasal dari teman-teman yang kebetulan hadir dalam konferensi ilmiah tersebut. Atau juga bahkan kami mendapatkan data-data dari rencana ada lagi pertemuan ilmiah yang akan dihadiri maupun pertemuan-pertemuan ilmiah sebelumnya. Jadi memang kami melihat proses ini atau praktek ini adalah sesuatu yang sangat tidak dapat dibenarkan begitu sejauh ini, meskipun kami akan terus memastikan lagi. Kami sudah menghubungi perguruan tinggi tempat yang bersangkutan tersebut meluluskan baik S1 maupun S2-nya begitu ya. Kami ingin mendapatkan data-data dan kami juga ingin memastikan tentunya yang paling penting adalah status afiliasi akademik, identitas institusi maupun juga keterkaitan formal pihak-pihak yang saat ini disebut dalam pemberitaan tersebut begitu ya. Jadi kami juga menghormati proses klarifikasi internal yang memang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh masing-masing institusi. Kami juga melihat itu akan sangat membantu kami. Kami bisa sampaikan bahwa status nama-nama yang terduga sejauh ini itu adalah bukan dosen dari perguruan tinggi. Kami sudah mengecek data di seluruh kampus-kampus, tidak ada dosen tersebut atau dosen atas nama yang bersangkutan begitu ya. Baik. Tapi kita ingin memastikan lagi gitu ya, karena di beberapa publikasi atau karya ilmiah yang diklaim oleh yang bersangkutan kan ada nama afiliasi. Nah, kami ingin memastikan apakah kadang-kadang memang yang bersangkutan itu atau seorang peneliti memang tidak sampai menjadi dosen, tapi dia melakukan penelitian di instansi tersebut begitu ya. Nah, ini yang kita ingin coba pastikan apakah betul mereka ini peneliti begitu. Prof, kalau Sementara begitu. ini kan publik itu marah karena ini mencoreng nama baik Indonesia di kancah internasional. Kalau seandainya nanti terbukti bersalah, apa sanksi yang mungkin akan diterima oleh individu yang melakukan ini? Jadi memang kita sebagai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan melihat begitu ya. Kalau memang betul yang bersangkutan memiliki afiliasi pada perguruan tinggi, apakah sebagai peneliti atau sebagai dosen begitu ya, atau sebagai mahasiswa pasca sarjana atau mahasiswa sarjana atau kedudukan lainnya apapun itu, kita tentu akan memproses dari dalam konteks
sebagai sivitas akademika begitu ya. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu sudah diatur mengenai konsekuensi terhadap pelanggaran integritas akademik ya, termasuk karya ilmiah yang terbukti melakukan falsifikasi, fabrikasi, plagiasi atau pelanggaran lainnya. Dan apabila terbukti adanya pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Namun tentu juga kami melihat peluang gitu adanya misalnya pencatutan nama begitu ya. Jadi justru lebih dari itu ya, lebih dari sekedar pelanggaran akademik, tetapi ada pencatutan nama atau bahkan juga bisa jadi jatuhnya pada penipuan begitu ya. Dari mengklaim data ini tetapi tidak ada. Nah, ya, nantinya Mbak kami akan mengkoordinasikan ini begitu ya, apakah dengan pihak-pihak kampus, dengan instansi yang dicatut, dengan seluruhnya, sehingga nanti mana ranah yang paling tepat untuk diajukan penuntutan secara hukum. Jadi bisa jadi tidak satu begitu dari sisi integritas akademik bisa jadi di kami, tapi bisa jadi ranah penipuan dan sebagainya itu akan masuk ke dalam ranah-ranah lainnya begitu, Mbak. Oke, jadi nanti ini akan menunggu hasil investigasi seperti apa. Tapi belajar dari dugaan pemalsuan identitas dan juga fabrikasi data yang satu ini, Prof. Brian, apakah nanti pemerintah ke depannya akan melakukan audit mungkin terhadap rekam jejak penelitian, publikasi, ataupun pendanaan yang pernah diterima oleh para terduga pelaku ini, Pak Brian? Iya, tentu Mbak, kalau kami akan melihat semua track recordnya seperti apa, jika kami mendapati rekam jejak akademik yang ternyata praktek yang sama dilakukan begitu ya. Jika praktek tersebut dilakukan selama misalnya berkuliah S2 begitu ya, atau berkuliah yang sebelumnya, itu tentu mungkin saja jika hasil karya ilmiah yang di dalamnya terdapat proses yang melanggar integritas akademik, bisa saja karya ilmiah tersebut berarti batal dan juga otomatis ijazahnya misalnya itu akan dicabut. Itu sangat mungkin terjadi, tapi kita akan kembali memastikan begitu ya, apakah itu terjadi betul atau bisa jadi termasuk juga seluruh proposal-proposal atau kegiatan-kegiatan riset yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains Teknologi, itu kita akan bisa mengevaluasi begitu ya, seperti apa keterlibatan yang bersangkutan dalam berbagai tersebut. Meskipun kalau kami cermati sementara ini, kami melihat karena yang bersangkutan ini bukan dosen gitu ya, atau setidaknya belum menjadi dosen, bisa jadi yang bersangkutan ini tidak melakukan atau belum pernah mendapatkan pendanaan dana riset karena program riset kami tentu hanya diperuntukkan bagi dosen-dosen yang sudah memiliki NIDN dan seperti itu begitu. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan, saya rasa kita akan cek semuanya, kita akan memastikan, dan memang ini sekali lagi hal yang sangat tidak dapat dibenarkan begitu. Baik, jadi nanti publik harus tetap menantikan bagaimana hasil investigasi yang sudah dilakukan dan ada tindak lanjut terhadap dugaan terkait dengan kasus ini. Pak Brian, terima kasih, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.